Sat Narkoba Polresta Malang Kota kembali menangkap 3 orang pelaku yang merupakan jaringan pengedar narkoba di wilayah Kota Malang. Total polisi menyita sabu seberat 35,25 gram serta Inex sebanyak 4 butir. Ketiga orang pelaku yang merupakan jaringan pengedar narkoba masing-masing berinisial DV, AR, serta HUS. Ketiga pelaku ini merupakan warga Malang yang berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap berawal dari ditangkapnya pelaku DV di Jalan Lesan Puro Kedung Kandang, Kota Malang. Dari penangkapan DV, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,30 gram. Kemudian polisi menangkap tersangka pelaku AR di Jalan Kiai Haji Malik Dalam. Dari penangkapan AR, polisi menyita 10 plastik sabu seberat 4,26 gram dan 1 bungkus plastik berisi 4 butir Inex. Dari penangkapan tersebut, pelaku AR mengaku mendapat narkoba dari HUS, sehingga polisi kemudian menangkap pelaku HUS. Dalam penangkapan tersebut turut disita sabu-sabu seberat 30,69 gram. HUS mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial TPK yang saat ini masih buron, dan transaksinya menggunakan nomor ponsel luar negeri. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku akan dijerat pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dilakukan penangkapan terhadap tersangka pertama, ya, atas nama D alias Viola. Ini di Jalan Lesan Puro, Kecamatan Lowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Barang bukti yang didapatkan seberat sabu seberat 0,30 gram, ya. Dari pengembangan atas tersangka atas nama D ini lalu menuju ke tempat lokasi daripada saudara AR, tersangka AR. Dari yang bersangkutan diamankan barang bukti sabu juga sebanyak 10 plastik dengan total berat 4,26 gram dan 1 bungkus plastik ini berisi 4 butir narkotika jenis MDMA atau ekstraksi atau Inex, ya. Nah, dari pengembangan tersangka yang kedua atas nama AR, bahwa barang tersebut didapatkan dari tersangka atas nama Hus alias Gundul. Nah, dari pengembangan itu disentuh lagi tersangka ketiga dari tersangka Hus. Nah, dari tersangka Hus ini didapatkan barang bukti seberat 30,69 gram. Simon Alfredo melaporkan. Guna mendeteksi dini penyebaran COVID-19 yang disebut klaster baru keluarga, Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan rapid test ratusan warga RW 6, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Hal ini dilakukan setelah 7 orang di lingkungan RW 6 dinyatakan positif COVID-19. Setelah dinyatakan 7 orang positif COVID-19 dalam RW, ratusan warga di RW 6 Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menjalani rapid test dan swab massal. Sebanyak 204 warga yang terdiri dari 35 orang hasil tracing hari Rabu kemarin, hasil reaktif dan 173 orang menjalani rapid test hari Kamis. Hasilnya 2 orang reaktif dan 2 orang tersebut langsung dilakukan swab. Sementara terkonfirmasi 35 orang hasil tracing hari Rabu hingga saat ini juga dilakukan swab untuk 37 orang yang diswab untuk memastikan positif atau negatif COVID-19, menunggu 3 hari ke depan. Sedangkan 171 orang yang telah menjalani rapid test 2 orang reaktif. Menurut keterangan Ketua Gugus Tugas Kecamatan Junrejo, tujuan rapid test sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. Selain menjalani rapid test dan swab, warga RW 6 Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo juga diberlakukan pembatasan sosial berskala lokal. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. Tercatat sudah 7 orang, kalau total di Desa Mojorejo sudah 11. Dan kami mengkhawatirkan untuk bisa berkembang lagi, kami melakukan penjagaan dengan melakukan rapid test dan swab asal. Ada berapa warga Pak yang dirapid kali? Setelah dilakukan tracing oleh Dinas Kesehatan, tercatat insya Allah hari ini datanya 171 untuk rapid test dan 33
33 orang untuk swab. Ini di satu dusun atau satu desa? Satu dusun, satu RW. RW. Satu. Yanto Yanjung melaporkan. Satpol PP bersama TNI Polri kembali menggelar razia guna mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Tak lagi sekedar bagi-bagi masker saja, tim Satgas kini bertindak tegas dengan memberikan hukuman sosial berupa pungut sampah hingga menyanyikan lagu wajib nasional bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Satpol PP bersama TNI Polri kembali menggelar razia guna mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Sasaran operasi dilakukan di kawasan Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu yang merupakan tempat nongkrong anak-anak muda. Tak sekedar mengingatkan dan bagi-bagi masker gratis, tim Satgas kini bertindak tegas dengan memberi hukuman sosial berupa pungut sampah hingga menyanyikan lagu wajib nasional bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bentuk sanksi sosial bagi pelanggar masker ini diberikan untuk memberi efek jera sehingga warga benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pelanggar masker dihukum dengan sanksi sosial pungut sampah 1 kresek penuh, menyanyikan lagu wajib nasional padamu negeri dan menyebutkan sila-sila Pancasila. Meski sederhana, namun hukuman sosial pungut sampah dan nyanyi lagu wajib nasional ini cukup efektif untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggar protokol kesehatan. Desi, salah satu pelanggar masker, mengaku jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya dengan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kasat Pol PP Kota Batu, M. Nur Adi, mengatakan kawasan Jalibar memang kerap menjadi tempat nongkrong anak muda, terutama di rest area dan kafe Hutan Pinus. Sekitar 54 orang yang tidak membawa atau menggunakan masker dilakukan rapid test dadakan dan hasilnya non-reaktif semua. Lalu sekitar 14 orang lainnya harus menjalani sanksi sosial karena tidak mengenakan masker, bahkan ada yang kedapatan 2 kali melanggar. Dua kali kenapa, Mbak? Operasi sanksi sosial ini sendiri akan terus dilakukan untuk memberi efek jera dan mengajak masyarakat berperilaku disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tidak disiplinnya masyarakat ditenggarai menjadi pemicu tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Batu yang tiap hari terus bertambah. Operasi hari ini kita melibatkan Dinas Kesehatan karena kita sinyalir bahwa di Jalibar ini banyak pengunjung kuliner yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, sehingga kita cek tadi di lokasi dan ternyata memang banyak sekali yang melanggar. Ada sanksi sosial tadi yang tidak pakai. Tambahannya adalah yang sudah tidak physical distance kemudian tidak pakai masker, kita tambah hukuman dengan memungut sampah yang ada di sekitaran Jalibar ini. Kemudian juga kita minta untuk mengucapkan Pancasila dan juga beberapa lagu yang bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Pancasila, satu ketuhanan yang Yanto Maha Yancong Esa. melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memastikan penerapan protokol COVID-19 di Kanwil salah satu bank di Kota Malang, Wali Kota Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Dalam sidak tersebut ditemukan protap COVID-19 sudah diberlakukan Kanwil, sedangkan untuk pelayanan di gedung utama ditutup dan dipindahkan sementara ke gedung lama pasca 7 karyawannya positif COVID-19. Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Kepala BI dan Kepala OJK melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor wilayah salah satu bank pasca ditemukannya 7 karyawan positif COVID-19. Dalam sidak tersebut, Wali Kota yang juga Ketua Satgas COVID-19 Kota Malang mengecek langsung penerapan protokol COVID-19 di bank tersebut. Hasilnya, Kanwil bank tersebut sudah menerapkan protokol COVID-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermal gun, dan pemberian jarak serta pembatasan antrian orang masuk. Selain itu, Wali Kota Malang, Kepala BI, dan Kepala OJK juga memantau langsung pelayanan nasabah di gedung lama pasca gedung utama ditutup. Wali Kota Malang mengatakan bahwa sidak ini dilakukan untuk mengecek penerapan protokol COVID-19 di Kanwil bank tersebut.
Wali Kota juga menambahkan bahwa sejauh ini hanya 7 karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota juga memastikan bahwa gedung utama sudah ditutup pasca adanya karyawan yang positif. Sementara Kepala Kanwil Bank di Jalan Marta Dinata Malang ini mengatakan, penerapan protokol COVID-19 di Kanwil sudah dilakukan semenjak COVID-19. Untuk masyarakat diharapkan tidak perlu takut melakukan transaksi di Kanwil Bank Jalan Marta Dinata. Saya memastikan bagaimana sih kemarin yang gedung yang ada salah satu konfirmasi positif yang meninggal dunia. Saya sudah lihat di lantai 3 sudah ditutup total, lantai 4 tutup total, lantai 2 juga tutup total, dan sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan setiap hari sudah dilakukan ya. Semuanya sterilisasinya sudah. Saya tambahkan tadi AC-nya coba dimatikan bertahap ya, karena harapannya biar tidak ada regenerasi dari virus ini. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kualitas hasil panen tidak serta-merta berdampak pada naiknya harga sayuran. Beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan sebagian justru turun sehingga petani merugi. Mendekati puncak kemarau, kualitas hasil panen petani semakin baik. Beberapa komoditi sayuran dan buah yang terbatas stok di tingkat petani berdampak pada relatif stabilnya harga dan bahkan naik. Salah satunya adalah tomat yang saat ini berada di kisaran 6 ribuan per kilogramnya. Harga ini bertahan sejak lebih dari 1 bulan yang lalu walaupun sempat turun di awal pandemi corona di harga 3.000 per kilogramnya. Sementara itu, beberapa komoditi sayuran yang ketersediaannya cukup melimpah di tingkat petani serta banyak petani yang melakukan panen berdampak pada turunnya harga. Turunnya harga ini tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi petani. Seperti seledri yang saat ini berada di kisaran 3 ribuan dan brungkul 2-3 ribuan di tingkat petani. Harga tersebut mengakibatkan hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Menurut salah seorang petani di kawasan Torong Rejo Batu menjelaskan, tidak banyak saat ini ketersediaan tomat siap panen di tingkat petani sehingga harga relatif stabil dan bagus. Di lokasi lainnya terlihat petani sedang melakukan panen seledri dan brungkul walaupun harganya sedang lesu. Sementara itu, harga bawang prei berada di kisaran 10 ribuan dan termasuk harga sedang bagus. Para petani tidak dapat memprediksi harga sayuran dalam beberapa hari ke depan karena harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kondisi pasar, sekalipun menjelang Idul Adha. 5.000, 6.000. Oh, ini sudah termasuk harga bagus, Pak ya? Sudah berapa lama naiknya, Pak? Kalau harganya stabil, Pak. Enggak kan kemarin waktu awal-awal corona kan juga harganya turun, Pak. 3 bulan yang lalu kan? Itu cuma sebentar. Berapa? Pernah posisi berapa? 2.000. Tapi sekarang musimnya bagus, Pak ya? Ya, Pak, tingginya kenapa? Kenapa Pak harganya kok tinggi di pasaran? Atau belum musimnya panen raya bagaimana? Mungkin panen raya, nggak ada yang cuma sedikit. Sedikit yang panen, ya, Pak ya? Produksinya sedikit. Tapi stabil ya, harganya stabil. Hampir 6.000 termasuk harga bagus, Pak ya? Iya, termasuk bagus. Kira-kira yang ke depan harga yang lebih bisa naik lagi enggak? Kemungkinan? Lihat yang tanam aja. Kenapa? Lihat yang tanam aja. Yang tanam banyak ya turun. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. 2 mingguan menjelang Idul Adha, pasar hewan tumpang mulai terlihat ramai. Harga kambing mengalami kenaikan, sementara harga sapi masih belum ada kenaikan yang berarti. Beginilah pemandangan di Pasar Hewan Tumpang, Kabupaten Malang. Kondisi pasar hewan mulai terlihat ramai kembali setelah beberapa bulan sepi terdampak penyebaran COVID-19. 2 mingguan menjelang Idul Adha, harga kambing mulai ada kenaikan sekitar 20%-an, sementara sapi masih belum ada kenaikan yang berarti dan masih relatif stabil. Permintaan hewan kurban biasanya akan mencapai puncaknya beberapa hari menjelang pelaksanaan ibadah kurban dan harga biasanya akan melambung tinggi. Menurut salah seorang warga pasar mengungkapkan belum terlihat ada kenaikan transaksi jual beli walaupun pasar hewan sudah mulai ramai. Hal ini dimungkinkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih akibat terdampak corona. Di lokasi terlihat para pedagang maupun pembeli tidak hanya datang dari Malang Raya tetapi juga Pasuruan, Pandaan, dan lainnya. Untuk stok hewan kambing melimpah sementara untuk sapi mencukupi.
agak naik sedikit lah. Ya, untuk harga-harga gimana sekarang? Untuk kambing? 2.000 sekarang 22 lah. 22 ya. Oh, kalau untuk sapi gimana, Pak? Sapi masih belum lah. Sapi masih belum, Pak ya. Pak, ini diperkirakan menjelang 1 minggu, berapa hari bisa harga bisa Pak ya? Naik lagi. Itu kata tadi yang besar tuh sapi, kambing sudah di atas 3-an katanya. Ya, 3 udah. Iwan Hikmawan melaporkan.